Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak Ustadz. Selamat pagi. Pagi Ustaz. Ya, ada yang tahu kita materi apa pada hari ini, Nak? Tahu Ustaz. Oke, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya, Nak, yang akan dipimpin oleh Pak Diki. Kami persilakan dengan hormat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warju'ni fahma wa amalan salihah. Amin. Amin. Terima kasih kepada Diki yang sudah membacakan doa. Baik, di sini kita akan mengabsen terlebih dahulu ya, Nak. Diki Pranata, Dir, Pak. Ali Daman, Hadir Ustaz. Farida Hanum. Hadir Ustaz. Baik, kayaknya ini hadir semua anak-anak Ustaz kan. Sebelum kita memasuki, baik kita tepuk semangat dulu ya, Nak. Tepuk semangat. 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 Baik, anak-anak Ustadz, kita akan melakukan yaitu problem tentang Pancasila yang akan dibacakan oleh Farida Hanum. Kami persilakan. Kawan-kawan ya. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih yang sudah dibacakan oleh Farida Hanum. Baik, di sini kita akan memasuki materi tentang memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Nampak anak-anak Bapak? Nampak, Pak. Nampak. Adapun tujuan surah Ad-Duha ini, materi kita yaitu yang pertama, mampu menyebutkan surah Ad-Duha dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan harokat sederhana. Yang ketiga, mampu menuliskan surah Ad-Duha. Yang keempat, mampu melafalkan Al-Quran surah Ad-Duha dengan baik. Baik, di sini anak Ustaz bertanya, ada berapa jumlah surah Ad-Duha? 11, Pak. Ya, tepuk tangan kepada Farida Hanum. Yeay. Baik, kita akan mulai materi kita yaitu surah Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaitu yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. Demi malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Maksud dari ayat pertama sampai ketiga yaitu sumpah Allah dengan dua waktu yaitu waktu duha dan waktu malam.
telah sunyi bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah dan tidak juga membencinya. Kemudian anak-anak Ustadz, kita masuk ayat keempat, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Maksudnya yaitu berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah akan menemui kejayaannya meskipun permulaannya penuh kesulitan. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di dunia akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Baik, akan melanjutkannya itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Pada ayat kelima, maksudnya ini Allah berjanji akan memberikan karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi merasa puas. Ayat ke-6, 7, 8, alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhalam fahada. Artinya, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ilam fa'ahna. Artinya dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maksud dari ayat ke-6 sampai ke-8 yaitu bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah yang sebagai seorang anak yatim dan dilindunginya, seorang yang bingung diberikan petunjuk, seorang yang miskin diberikan kecukupan. Selanjutnya ayat ke-9 ke-10 yaitu fa'ammal yatima fala takhar, yaitu maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku semenang-menang. Wa amma sa'ila fala tanhar. Artinya dan berharap orang yang meminta-minta jangan engkau menghardiknya. Maksudnya Allah melarang bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim dan melarang menghardik meminta-minta. Ayat yang terakhir yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Maksudnya di sini perintah menyebut-nyebutkan nikmat Allah dengan bersyukur. Baik anak-anak Ustadz, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan menayangkan video. Iya, Ustadz. Dengan anak-anak Ustadz. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda takwir. Baik anak-anak Ustadz, itulah tadi video kita. Di sini Ustadz akan membagikan kelompok, yaitu kelompok pertama Pak Lidaman beserta kawan-kawan, yang kelompok 2 Pak Diki beserta kawan-kawan, yang ketiga yaitu dengan Akhir Hasian. Baik, di sini anak-anak Ustadz menyimpulkan hasil video yang kita tayangkan tadi ya anak-anak Ustadz. Ustadz kasih waktu 2 menit. Baik, Pak. Menurut dari kelompok 1, simpulan hasil video yang ditayangkan yaitu video pada tahun keempat kenabian
wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatarul Wahyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai gelisah karena hal tersebut. Kalau beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meski demikian, Rasulullah tak lantas putus asa, beliau terus datang ke Gua Hiro selama beberapa kali. Itu Pak dari kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Mereka hebat. Mereka hebat. Mantap. Lanjut kelompok kedua. Ya Pak. Dari hasil diskusi Pak dari kelompok 2, beliau merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala Pak, lewat wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril Pak. Ya, terima kasih anak Bapak. Beli tepuk hebat. Mereka hebat. Mereka hebat. Mantap. Lanjut. Kelompok ketiga. Pak, saya akan bacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dari video tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahkan Nabi Muhammad SAW sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1-2 malam karena memikirkan hal itu. Itu Pak. Baik, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk hebat. Mereka hebat. Mereka hebat. Mantap. Baik. Dari pemaparan 3 kelompok, yang paling bagus yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk hebat lagi. Mereka hebat. Mereka hebat. Mantap. Baik, Bapak akan menyimpulkan dari beberapa kelompok, yaitu di sini ayat 2 yaitu terdiri dari 11 ayat yang diturunkan di kota Makkah, dan hendaklah tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang terjadi pada diri kita, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dalam kegelisahan. Nah, baik, di sini Ustadz akan membagikan soal, yaitu tentang pemahaman sebagaimana perkembangan anak Ustadz. Kelompoknya tetap ya anak Ustadz. Ustadz berikan waktu 2 menit ya anak Ustadz. Ustadz persilakan. Diisi namanya ya anak Ustadz masing-masing. Sudah siap anak Ustadz? Siap Pak. Baik. Kalau sudah siap dikumpulkan Ustadz. Terima kasih. Ustadz. Baik. Adapun tujuan materi kita yaitu janganlah kita berburuk sangka kepada sesama manusia dan juga sering menghargai anak yatim, dan janganlah kita mengejek-ngejek anak yatim, dan janganlah kita melayasi seorang pemberi meminta-minta. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak